kemudian kalau boleh saya tahu kesini sama siapa ya Mas? Kebetulan saya kesini itu sendiri. Namanya siapa? Jadi nama saya itu Farhan Muhammad saya. Oke, panggilannya Mas Farhan tuh? Iya. Mas Farhan sekarang kesibukannya apa ya? Kalau sekarang sibuknya itu masih sibuk untuk kuliah saja. Selesai? Sekarang masuk semester 6. Oke Mas Farhan, saya ucapkan terima kasih karena telah mengunjungi rumah konseling ceria. Perkenalkan di sini saya Bu Yuna sebagai konselor dari rumah konseling ceria. Di sini sebelumnya Mas Farhan sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Belum pernah. Jadi kesini atas kemauan sendiri atau disuruh? Atas kemauan sendiri. Iya. Mas Farhan, saya akan karena tadi menyatakan belum tahu apa itu konseling, betul ya? Betul. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran apa itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli ataupun konselor kepada si konseli untuk membantu mengatasi masalah secara kontinu, gitu Mas Farhan ya? Iya. Oke, sebelum dimulai, ini kita harus punya kontrak waktu Mas Farhan. Nah, di sini kontrak waktunya adalah 10 menit. Bisa dimengerti? Iya, bisa. Oke. Nah, Mas Farhan juga harus tenang di sini. Dengan Mas Farhan melakukan sesi konseling, di sini saya punya asas konselor, yakni ada asas kerahasiaan yang kami junjung tinggi. Dan Mas Farhan ketika bercerita tidak perlu panik apakah rahasia itu akan bocor. Kami di sini insya Allah amanah Farhan. Seperti itu. Oke, Mas Farhan coba ceritakan apa yang menjadi latar belakang ataupun alasan Mas Farhan bisa ke rumah konseling. Iya, jadi sebelumnya itu seperti ini. Saya itu kan sering merasa yang namanya itu grogi. Merasa kalau di depan halayak atau di depan panggung itu sering merasa kayak ngomong itu sering beribet, kurang detail, seperti itu. Oke, pasti sangat berat sebenarnya, berat banget. Apalagi sebagai seorang mahasiswa dituntut harus menjadi aktif, kemudian teladan. Kalau kita ataupun Mas Farhan rasa kurang pede ataupun grogi, itu menjadi kendala banget ya Mas ya? Iya. Oke, tadi Mas Farhan menyatakan bahwa ada beberapa poin yang mendapat menjadikan Mas Farhan itu kurang percaya diri sekarang. Itu pertama karena adanya demam panggung dan sering grogi seperti itu Mas ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Farhan, biasa aja ya, santai ya. Oke. Mas Farhan punya ya nih hal yang membuat Mas Farhan itu bisa kurang pede, kemudian grogi dan demam panggung itu karena apa gitu Mas Farhan? Iya, jadi dulu itu pas waktu masih kecil itu kalau pas ini kan ceritanya pada saat saya itu masih usia SD lah sebenarnya. Kan ada yang biasanya kan terus SD itu menyelenggarakan seperti kayak pentas begitu. Oh iya. Pada saat di panggung itu saya sering diteriaki. Terus itu menjadi kayak rasa trauma bagi saya. Nah sementara itu saya kalau di atas panggung itu sering grogi, kurang pede seperti itu. Selain itu ada lagi? Tidak, hanya itu saja. Oke. Iya. Jadi dari penafsiran saya, dari masalah yang sudah Mas Farhan katakan, Mas Farhan itu punya rasa grogi, tidak percaya diri dan demam panggung. Dulu itu punya yang namanya tragedi ataupun peristiwa ketika Mas Farhan naik panggung itu Mas Farhan diteriaki oleh audiens. Nah itu buat Mas Farhan itu menjadi kayak takut karena disoraki sama teman-teman gitu ya Mas ya. Iya. Oke Mas Farhan. Nah di sini juga saya akan beri pencerahan kepada Mas Farhan. Mas Farhan harus tahu nih, kalau Mas Farhan waktu dulu ya peristiwa saat kecil disuarakin itu belum tentu hal negatif. Barangkali Mas Farhan itu disuarakin oleh audiens itu karena mereka mensupport ataupun memberikan selamat kepada Mas Farhan, selamat datang, maksudnya gitu ya. Tahu kan kalau biasanya orang naik panggung itu kan diberikan sambutan. Nah itu biasanya bentuk respon
respon dari audience itu dalam sorakan ataupun tepuk tangan seperti itu Mas Farhan. Tahu? Iya, tahu. Iya. Selain itu ada lagi tidak? Tidak ada. Oke. Sekarang gini deh, Mas Farhan semester berapa tadi? Semester 6. Oke. Berarti masih ada presentasi ya, tugas kampus ya? Iya, masih. Nah, saya ingin ya, benar mau tanya, ketika Mas Farhan presentasi, apakah pernah dimarahin ataupun dihujat oleh teman-teman ketika berbicara? Belum pernah. Belum pernah kan? Berarti hanya hanya diri sendiri, kayak misal saya merasa kalau saya akan disuarakan seperti itu kan? Iya. Nah, berarti itu hanyalah pemikiran dari Mas Farhan. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Mas Farhan adalah pertama, Mas Farhan itu harus meyakini diri sendiri bahwa Mas Farhan itu bisa, dan apa yang dipikirkan oleh Mas Farhan terhadap audiens itu belum tentu negatif, ya Mas Farhan ya. Iya. Oke, barangkali mereka itu memberikan respon dalam hal tersebut itu bentuk hal yang positif. Tadi Mas Farhan juga menyatakan bahwa di dalam kelas Mas Farhan tidak pernah kan yang namanya disuarakan ataupun dihujat oleh teman. Iya. Nah, ya seperti itu Mas Farhan. Jadi Mas Farhan harus bisa lebih percaya diri, terus kemudian harus bisa meyakinkan kalau kita itu bisa gitu. Rasa percaya diri kita harus dikuatkan, memberikan penghargaan kepada diri sendiri seperti itu Mas Farhan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, pengennya itu Mas Farhan sembuh apa tidak? Pengennya sih sembuh. Ya. Jadi untuk minggu depannya ataupun berikutnya bisa tidak untuk melakukan konseling lagi? Bisa ya. Bisa. Berarti minggu depan bisa lagi ya. Iya. Oke. Nah, Mas Farhan dari pernyataan yang Mas Farhan katakan, tadi kan menyatakan tentang Mas Farhan demam panggung, kemudian grogi dan takut gitu ya untuk menghadapi public speaking itu ya. Iya. Nah, kemudian dengan tips-tips yang sudah tadi dijelaskan bareng, solusinya juga sudah ada. Gimana perasaan Mas Farhan? Apakah lebih lega atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang menjadi lebih lega. Ya, apakah bisa dipahami dan diikuti? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, seperti itu Mas Farhan ya. Iya. Ini kayaknya jamnya sudah menunjukkan 10 menit Mas Farhan. Jadi sesi counselingnya kita sudahkan ya Mas Farhan ya. Iya. Oke, semoga dengan tips-tips dan yang sudah Mas Farhan tadi katakan, semoga bisa merubah perilaku dan sikap Mas Farhan yang tadinya tidak percaya diri bisa menjadi percaya diri seperti Mas Farhan ya. Iya. Iya, seperti itu. Udah. Oke, sekarang Salimah enggak? Ya sudah ya. Oke, terima kasih Mas Farhan telah mengunjungi konseling ini. Sama